Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan respon ya daripada orang-orang muslim yang pernah tinggal di daerah mayoritas Kristen ya. Ada yang tinggal di Papua, yang bahkan tinggal ke rumah ibu gembala. Ibu gembala itu adalah pendeta sebuah gereja ya, supaya kalian paham. Nah, kedua, ada pemuda orang Cilegon asli, ia adalah orang Banten ya. Dan teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya pernah tinggal juga di kalangan orang-orang Kristen di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman sekalian, menariknya saya juga ada di Kalimantan Barat, walaupun saya nggak kenal dia ya. Tetapi karena dia katakan bahwa pernah tinggal di lingkungan Kalimantan Barat, maka dia menceritakan tentang kebaikan orang-orang Kristen yang ada di Kalimantan Barat. Itu bukan hanya omong kosong, itu adalah asli ya. Orang-orang Kristen di sini teman-teman sekalian, apalagi orang-orang Dayak, memang benar-benar baik, ramah semua ya. Tidak seperti di kota Cilegon pastinya ya. Nah teman-teman sekalian, apa yang mereka sampaikan soal penolakan gereja yang ada di kota Cilegon ini? Bagaimana tanggapan mereka ketika para ulama, para ustadz mereka, bahkan pemerintah yang ada di kota Cilegon itu menolak keras, bahkan membuat kain kafan dan mereka tanda tangannya di situ, katanya berjihad di jalan Allah. Wah, ya teman-teman sekalian, mari ya saya mengajak kita langsung untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan tentang pengalaman mereka dan juga pendapat mereka mengenai penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon berikut ini. Gue menjadi minoritas, gue tinggal bersama Mama Gembala, and I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, kalau Mama Gembala, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan. Nih. Kok gue ngerasa aman ya? Kok gue ngerasa tentram ya? Walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya. Gue kangen banget sama Papua. Ternyata masih ada orang seperti itu ya. Astagfirullah. Saya itu Islam, Mak. Saya itu asli orang Sunda, saya asli orang Banten. Kenapa saya bela-bela umat Kristen? Karena saya itu dulu besar-besar di Kalimantan Barat ya Pak ya Mbak ya. Dan teman-teman saya itu semua mayoritas beragama Kristen. Jadi saya itu lingkungannya sehari-hari saya pas masih di Kalimantan bersama orang-orang Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang Kristen karena orangnya tuh ramah-ramah, apalagi kalau lagi Natalan. Kita nggak main aja ke rumahnya, besok kita dimarah. Itu saya suka banget sama orang Kristen. Saya dulu banyak teman-teman orang-orang Kristen. Ya, acara penolakan seluruh pendirian gereja di Teruntuk ulama Banten, saya mau bertanya nih. Saya juga orang Banten, saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya.
Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya. Ini maaf banget nih. Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang, ya, banyak negara agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Bagaimana mereka menceritakan tentang kenyamanan mereka ketika mereka tinggal di tengah-tengah mayoritas Kristen ya. Mereka damai, mereka bisa ibadah leluasnya ya. Mereka juga dihargai walaupun mereka beragama non-Kristen. Mereka tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang Kristen. Dan ketika mereka tentunya pergi sembahyang di masjid, pembangunan masjid juga di Kalimantan Barat ini, teman-teman sekalian, tidak pernah ada cerita masjid ditolak, musola ditolak. Itu tidak akan pernah ada. Yang ada, yang pernah terjadi di Kalimantan ini, di Kalimantan Barat, karena kebetulan saya tinggal di Kalimantan Barat, itu pernah terjadi penolakan gereja, mulai dari kepala dusunnya itu sampai kepada masyarakatnya ya. Itu mereka bikin spanduk gitu ya. Dan tentu saja ya, orang-orang Dayak pada waktu itu marah juga ya. Mereka bilang, kami kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau balihonya tidak diturunkan, maka jangan salahkan kami ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja ya, kandurun-kandurun di Kalimantan Barat itu tidak bisa bereaction ya. Mereka tidak bisa melakukan seperti yang mereka lakukan di sana ya, di Pulau Jawa sana, seperti di kota Cilegon dan sekitarnya. Yang lain-lain, teman-teman sekalian, yang ada terus penolakan gereja dan mengganggu kesejahteraan dan ketentraman orang-orang Kristen ya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang mereka sampaikan ya, itu adalah hal-hal yang betul ya. Kenapa sih para ulama ya, para umat muslim ini, kandurun-kandurun ini ya, terkhusus teman-teman sekalian, bukan semua orang muslim ya, ini kenapa mereka itu takut kalau ada berdirinya gereja ya? Kalau ada yang bilang di luar sana itu ya kan tidak ada izinnya, kan belum diurus izinnya, tidak ada persetujuan ya, itu tanah mereka nggak jelas ya. No ya. Orang-orang Kristen itu sudah tahu hukum ya. Gereja KBP di kota Cilegon yang akan segera dibangun itu sudah memenuhi syarat ya. Kalau ada kemarin yang katakan bahwa tidak ada izin ya, tidak ada izin dari masyarakat, dari lurah, dari camat, dari bupati ya, tidak ada katanya, belum pernah masuk berkas, padahal sudah jelas-jelas berkas sudah masuk ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh pemuda-pemudi muslim ini sebenarnya sangat menampar pipi mereka yang ada di kota Cilegon itu ya, yang khususnya orang-orang penolak gereja itu, yang mengatasnamakan mereka adalah pemimpin agama gitu ya. Kalau mereka menjadi pemimpin agama, seharusnya mereka tidak melakukan tindakan yang tak terpuji semacam itu. Mereka tolak gereja. Bahkan yang memalukan sekali itu mereka bikin di kain kafan, teman-teman sekalian, tanda tangan gitu ya. Mereka tanda tangan ya, para ulamanya itu pakai itu ya, pakai sorban gitu, pakai jubah putih gitu ya, kayak malaikat gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, memang hati mereka busuk gitu ya. Mereka takut dengan adanya gereja. Apa sih ya masalahnya? Kalau tadi pemuda yang satu orang Cilegon ini ya, orang Banten kata dia ya, dia asli orang Sunda katanya. Kalau seandainya ya
orang-orang Kristen bikin kacau lah, toanya mungkin suara besar, speakernya, alat musiknya mungkin mengganggu lingkungan misalnya 50 meter persegi atau mengganggu lah istilahnya ya kalau Natal atau apa semua. Bisa jadi ya. Justru sebaliknya yang terjadi seperti kita dengar dari penjelasan pemuda tadi ya. Justru yang umat Islam itu bikin kacau, bikin repot, risih teman-teman sekalian. Terus terang memang. Tapi orang Kristen tidak ada yang kepo, tidak ada yang marah-marah gitu ya. Santai aja kami. Ya, santai aja, itu betul. Apalagi di Kalimantan Barat ini teman-teman sekalian, kami sangat menghargai orang-orang Islam gitu ya. Saya banyak teman orang Islam loh. Banyak, kita datang ke rumah mereka, kita minum air di rumah mereka. Mereka juga sama datang ke tempat kita, minum air di tempat kita. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi hanya ya keturunan ya iblis menurut saya ya. Ya, pengacau gitu. Yang tidak senang dengan adanya gereja. Nah, kalau di Kristen teman-teman sekalian, kami katakan yang tidak senang dengan gereja itu adalah iblis, setan ya. Karena setan adalah musuh orang-orang Kristen ya. Kami tidak pernah menganggap umat Islam itu adalah musuh. Ya, itu yang harus dicamkan baik-baik. Kami sangat mengasihi umat manusia, siapapun kami sangat mengasihi. Kami tidak membenci dan tidak pernah menganggap musuh. Kenapa? Karena musuh kami bukanlah melawan daging dan darah dan daging ya. Yang kami lawan adalah roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, setan, iblis, pengacau ya, yang menyesatkan umat manusia. Inilah yang kami lakukan. Peperangan kami bukan bunuh-bunuh sekarang. Peperangan kami adalah peperangan roh, di mana kami harus berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan kuasa dan siasat setan yang menghancurkan, membinasakan orang-orang Kristen ya, termasuk orang-orang yang memang iblis nyata-nyata. Teman-teman sekalian, tolak gereja, kami tolak pendirian gereja. Pokoknya kami berani berjihad di jalan Allah, kami berani mati ya. Pokoknya tidak boleh berdiri gereja, pecat aparat yang mendukung ya, paksakan pemerintah, wali kota, wakil wali kotanya, paksa tanda tangan ya. Pokoknya tidak boleh ada gereja. Nah, ini yang harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Kita doa gitu ya. Dan tentu saja kita serahkan kepada negara, karena negara ini adalah negara hukum. Oke teman-teman sekalian ya, mari kita tetap menyuarakan kebenaran. Mari kita juga tetap memperjuangkan hak-hak minoritas masyarakat Kristen yang ada di pelosok negeri ini, yang ada di Indonesia ini, yang terus mengalami yang namanya gangguan ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab semacam itu ya. Mereka beribadah dilarang gitu ya. Dan inilah waktunya untuk kita terus bersuara dengan adanya media ini ya. Kita tetap memberikan yang namanya edukasi, kita memberikan yang namanya itu nilai-nilai positif gitu ya, membuka wawasan buat semua orang gitu ya, agar mereka berpikir bahwa ketika ada orang-orang oknum-oknum yang menolak berdirinya rumah ibadah, itu harus dilawan, itu harus ditangkap, itu harus dipecat jika itu adalah aparat, jika itu pemerintah, itu harus diturunkan dari jabatannya. Itu tidak boleh. Ini NKRI bukan negara sebuah agama ya. Maka semua manusia, semua masyarakat yang ada di NKRI wajib dilindungi ya, dilindungi pribadinya dan juga dilindungi kepercayaannya, yaitu agamanya. Karena kita diberikan kebebasan untuk memilih kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Tidak ada paksaan gitu ya. Dan itu sudah jelas-jelas sebenarnya di Islam, bahwa rahmatan lil alamin kan. Jadi tidak ada paksaan di dalam Islam sebenarnya. Ya, tidak ada salah, agamamu, agamaku, tak ada paksaan. Seharusnya berpegang dengan itu. Jangan seperti di kota Cilegon ini, justru ya melanggar dan juga tidak peduli dengan himbauan kitab sucinya yang katakan agamamu, agamaku. Mereka langgar itu. Nah teman-teman sekalian, mari ya, yang kita lakukan memang tidak terlalu banyak. Kita hanya bisa berdoa dan serahkan perkara ini kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.